Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para jemaah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, uhibbukum jami'an fillah. Saya cinta kalian semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadir bersama kita Bapak Gubernur kita yang insya Allah senantiasa diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Anies Baswedan, yang kita doakan senantiasa dimuliakan dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua jemaah yang hadir-hadirat insya Allah, yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi mahabbah, hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Kalau tidak bertemu di dunia lagi, kita bertemu di surganya Allah nanti. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, jemaah yang dimuliakan Allah. Tadi guru kita Ustadz Amr Faisal memaparkan tentang doa, kekuatan doa, keutamaan doa. Doa adalah jalan keselamatan, kendaraan orang-orang saleh. Doa adalah tempat berlindung orang-orang yang terzalimi dan orang-orang yang terlindas. Hanya dia memiliki doa yang dimiliki oleh saudara kita di Palestina dan negara-negara lain, atau orang-orang yang merasa terzalimi di dalam negerinya sendiri, dimanapun dia berada, dia hanya membutuhkan Allah. Dia hanya mencari Allah. Maka seorang khalifah bersama anaknya ketika dia masuk penjara, tengah malam dia bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa dari istana, dari kekayaan, dari kenikmatan, kelezatan sampai penjara seperti ini?" Apa kata ayahnya? "Kemungkinan pernah kita sekali menzalimi seseorang dalam rakyat kami. Lalu orang itu di tengah malam berdoa, di tengah malam mengangkat dua tapak tangannya, berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Lalu Allah kabulkan doa itu, sedangkan kita melupakannya. Sedangkan kita tidak menyadarkan diri bahwa pernah kita menzalimi salah satu rakyat kita." Itulah kekuatan doa. Dia berjalan di tengah malam menuju Allah, menuju arsy-Nya Allah Jalla Jalaluhu, dan pasti didengar oleh Allah Jalla Jalaluhu. Innallaha sami'un basir. Banyak ayat dalam Al-Quran. Allah maha mendengar, maha melihat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, surat Al-Mujadalah. Allah bersama kalian dengan ilmunya, dengan sama'nya Allah, pendengarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maha mendengar, maha melihat Jalla Jalaluhu. Maka doa adalah tempat berlindung semua orang-orang yang merasa terzalimi, yang tidak punya sandaran kecuali Allah. Yang dalam setiap kali dia berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku berdoa, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Aku sujud di hadapanmu ya Allah. Aku tidak bisa memiliki siapapun di bumi ini kecuali Engkau. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita minta cuti sama atasan kita, kita mengajukan permohonan dulu. Tidak langsung kita libur atau tidak datang atau SMS beliau, tidak. Biasa ada adabnya. Inilah bersama makhluk, apalagi bersama sang khaliqnya Jalla Jalaluhu, Allah. Maka kita didahulukan dengan adab ketika kita berdoa kepada Allah. Sebelumnya dilakukan adalah syarat. Sebelum kita sholat harus kita wudhu. Gak diterima sholat tanpa kita wudhu. Begitulah doa kita. Harus kita memenuhi syarat-syarat, lalu adab-adab ketika kita berdoa kepada Allah. Syarat pertama adalah ikhlas dalam berdoa kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan di dalam surat Ghafir dijelaskan kalau kita beribadah kepada Allah harus ikhlas dalam berdoa. Hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ibnu Abbas ketika Nabi berpesan kepada beliau, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Memohon pertolongan kepada Allah lebih dahulu. Punya masalah di dunia, kembali kepada Allah yang mengatur segala-galanya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya Allah ciptakan semua yang ada di muka bumi ini sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Sesuai ukuran yang sudah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka ketika kita berdoa, kita perlu dengan ikhlas. Ketika kita bekerja perlu ikhlas. Ketika kita berusaha perlu ikhlas.
Itulah ikhlas dalam segala hal. Amal tambah ikhlas seperti jasad tambah roh. Maka doa tambah ikhlas itu seperti jasad yang tidak ada ruhnya, tidak ada kehidupannya. Seperti orang yang hidup dan orang mati. Bedanya adalah orang yang berzikir kepada Allah. Berdasarkan hadis sahih Rasulullah SAW. Yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah, syaratnya harus aklul halal. Itulah yang kita sekarang harus tekankan kepada diri kita. Harus makan yang halal. Dalam Sahih Muslim Nabi SAW bersabda, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh maha baik dan hanya menerima yang baik subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW dalam haditsnya, Innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan para nabi dan rasul. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat. Rasul diperintahkan untuk makan dari yang baik-baik. Nggak mungkin, mustahil orang yang perutnya terisi dengan haram, dengan makanan haram, riba, korupsi dan lain sebagainya, lalu orang itu berdoa kepada Allah. Sedangkan Nabi bersabda, Man nabata lahmuhu wa jasaduhu min haram fannaru aula bih. Orang yang tumbuh dagingnya itu, badannya itu dari haram, maka neraka lebih utama makan daging tersebut. Maka dia bilang, kenapa? Saya sudah memenuhi syarat-syarat doa. Saya memenuhi adab-adab doa, tapi kenapa doa saya tidak dikabulkan? Itulah sumbernya di situ. Hartanya, maka Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, makanannya dari haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya dari haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari haram. Kata ulama apa? Ada faedah di sini, keterangan dari ulama. Bukan makanan yang dia makan itu makanan haram. Bukan pakaian yang dia pakai itu pakaian haram. Bukan minuman yang dia minum itu adalah minuman haram, tidak. Tapi karena sumber hartanya dari haram, maka akan mempengaruhi semua yang dia beli, makanan, pakaian, minuman. Apalagi dia serahkan makanan tersebut kepada istri dan anaknya. Mengisi perut anak dan istrinya dengan makanan yang na'udzubillah min